Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, para pecinta Amer sudah siap dengan RUU larangan minuman beralkohol? Tenang dulu, di tempat-tempat tertentu masih boleh asalkan jangan di depan rumah tetangga kalian. Selengkapnya dalam Minol Dilarang Oplosan Makin Garang. Kita lihat slide yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih isi rancangan undang-undang ini? Berdasarkan draft RUU yang beredar di masyarakat ada 7 bab yang terdiri dari 24 pasal. Ada beberapa pasal yang berisi larangan yaitu mulai dari pasal 5 hingga pasal 7 kurang lebih bunyinya melarang produksi, menyimpan, menjual atau mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol mulai dari golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran ataupun racikan. Nah, golongan A, B, C itu dinilai berdasarkan kadar etanolnya ya, mulai dari 1 hingga di atas 55%. Nah, menariknya di pasal 8 ini ada pengecualian, artinya diperbolehkan untuk kepentingan terbatas. Apa yang dimaksud kepentingan terbatas? Yaitu mulai dari kepentingan adat. Banyak sekali alkohol tradisional yang digunakan untuk upacara adat dan penghormatan. Sebut saja ada moke, sopi, balo, lapan, tuak. Dari Sabang sampai Merauke tiap daerah punya minuman beralkohol masing-masing begitu ya. Lalu juga yang kedua untuk ritual agama. Salah satu contohnya umat Kristiani yang menggunakan minuman anggur untuk perjamuan kudus. Ini juga tidak dilarang. Lalu untuk wisatawan. Jadi untuk turis tetap diperbolehkan. Lalu untuk kebutuhan farmasi. Alkohol punya peranan sangat penting sekali dalam dunia farmasi. Menjadi bahan pelarut, pengawet, pemanis dan lain-lain. Hand sanitizer saja butuh alkohol juga. Lalu juga tempat untuk meminum alkohol ini tetap diperbolehkan seperti di toko bebas bea, lalu di hotel bintang 5, restoran, bar, pub, klub malam, hingga toko khusus minuman beralkohol yang mungkin Anda sering lihat di pusat-pusat perbelanjaan begitu ya. Lalu yang menarik juga di pasal 9 ini tertulis alokasi dana minuman beralkohol 20%-nya akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi bahaya minuman beralkohol dan dana rehabilitasi korban minuman beralkohol. Nah, berikutnya di pasal 18-20 tertulis hukumannya jika melanggar. Mengkonsumsi terancam pidana penjara mulai dari 3 bulan sampai 2 tahun dengan denda mulai dari 10 sampai 50 juta rupiah. Kalau sampai mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan orang lain, ini relatif lebih berat ya. Penjara mulai dari 1 sampai 5 tahun dan denda mulai dari 20 sampai 100 juta rupiah. Sebenarnya ini lebih baik, mungkin sebuah apotek di kawasan Senopati ini merasa lebih tenang ya dengan adanya pasal ini. Tapi tetap saja kembali lagi ke pelaksanaannya nanti akan seperti apa. Karena sesungguhnya minuman beralkohol ini juga merupakan salah satu penyumbang APBN. Kita akan cek datanya dalam slide berikutnya. Jadi dana APBN dari Minol ini tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Hingga Oktober 2020 ini saja pendapatan dari Minol yang sudah diterima negara ini senilai 3,61 triliun rupiah. Siapa yang bisa menyumbang uang sebesar ini ke APBN? Dan berikutnya kalau berkaca pada Perpres nomor 72 tahun 2020, target penerimaan dari Minol di tahun ini 7,1 triliun rupiah. Artinya ini sudah tercapai 50,79% begitu ya. Jadi berapa persen pendapatan negara dari alkohol bisa dilihat di APBN teman-teman di bagian MMEA alias minuman etil alkohol. Di tahun 2014 dari peredaran MMEA negara mendapat 5,29 triliun rupiah. Nah di 2015 mendapat 4,55 triliun rupiah dan di 2016 mendapat 5,3 triliun rupiah. Penerimaan negara dari cukai Minol ini didominasi dari alkohol golongan A, yaitu dengan kadar etanol dari 1 sampai 5%. Dan meskipun menyumbang banyak untuk negara, menurut 3 fraksi DPR yang mengusulkan undang-undang ini, pendapatan miras diklaim tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Ini masih terus menjadi perdebatan ya. Yang pasti sentimen RUU anti Minol ini juga sudah sukses menggemparkan saham emiten bir di Bursa Efek Indonesia. Siapa saja kita akan cek slide berikutnya. 2 emiten yang terdampak langsung RUU larangan Minol ini adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI, ini produsen bir bintang, dan PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA, ini produsen bir angker. Pada penutupan perdagangan Jumat, kedua saham emiten ini kompak langsung terkoreksi. Kita lihat yang pertama MLBI ini yang sudah terdepresiasi hingga 2,01% ke level Rp8.550 per saham. Artinya kalau dilihat sejak awal tahun ini sudah melemah hingga 44,84% begitu ya. Padahal per September 2020 MLBI telah menyumbang ke negara lewat cukai hingga 51,4 ini
maksudnya miliar ya, miliar rupiah, dan pajak penghasilan hingga 123 miliar rupiah. Sedangkan saham DLTA juga melemah hingga 2,68% ke level Rp4.000 per saham. Dilihat sejak awal tahun, saham DLTA ini juga sudah melemah hingga 41,68%. Padahal per September 2020 DLTA sudah menyumbang APBN lewat cukai ini sebesar 347,3 miliar rupiah dan pajak penghasilan hingga 49,7 miliar rupiah. Belum lagi lewat dividen. Kalau melihat pembayaran dividen DLTA ke DKI Jakarta sejak tahun 2017 ini DKI sudah mendapatkan 37,83 miliar rupiah. Di 2018 mendapatkan 54,65 miliar rupiah. Di 2019 ini mendapatkan 100,47 miliar rupiah dan di 2020 ini 81,98 miliar rupiah. Jadi jelas bukanlah jumlah yang sedikit ya. Para analis menilai RUU ini berpotensi menekan MLBI dan DLTA lebih dalam lagi. Nah, investor itu kan paling tidak suka ketidakpastian. Jadi dengan adanya sentimen RUU larangan alkohol ini jelas akan menimbulkan keresahan di kalangan pemegang saham kedua emiten ini ya. Siapa sih pemegang sahamnya? Kalau MLBI ini pemegang saham mayoritas dan pengendalinya adalah Heineken International BV hingga 81,78%. Sisanya punya publik. Kalau DLTA 59,33% ini milik San Miguel Malaysia, 26,25% punya Pemprov DKI Jakarta dan sisanya 15,42% ini punya publik. Sebenarnya larangan ini bukan hal baru ya, sudah mulai menggema sejak beberapa tahun sebelumnya dan bukan hanya untuk saham emiten bir dampaknya, tapi ada dampak yang lebih luas lagi. Apa itu? Kita cek slide berikutnya. Jadi pembahasan terkait larangan alkohol ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan kalau melihat yang beredar belakangan ini sebenarnya tidak ada hal baru yang berkembang. Asosiasi GIMI atau Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia mengaku masih terus memantau perkembangan RUU ini dan pelarangan tanpa solusi akan menjadi bumerang yang merugikan banyak pihak termasuk negara. Apa saja dampaknya? Yang pertama, bila pelarangan dilakukan tanpa solusi maka akan banyak minuman beralkohol selundupan untuk memenuhi permintaan yang besar dari dalam negeri. Alhasil barangnya tetap ada tapi pemerintah malah tidak mendapatkan pajak dari sana. Belum lagi di sisi lain kalau selundupan tidak terkontrol kualitasnya. Bisa saja barang palsu yang diedarkan oknum untuk mendapat keuntungan lebih banyak. Efeknya berbahaya sekali bagi yang meminumnya. Akan menimbulkan masalah baru tentunya bagi pemerintah kalau jumlahnya semakin banyak. Lalu banyak yang nantinya semakin kreatif dengan meracik sendiri alias membuat minuman oplosan. Padahal kita sudah tahu juga banyak yang meninggal karena oplosan. Dan semua dampak ini akhirnya mempengaruhi pendapatan negara yang selama ini didapat dari alkohol berupa pajak penghasilan dan cukai. Tentunya kalau diatur dan diberikan solusi, RUU ini pasti akan mempermudah. Karena banyak juga kasus tabrakan karena pengemudi tak bertanggung jawab yang terpengaruh alkohol. Mungkin lebih baik adalah saling mendengar pendapat untuk mendapatkan solusi yang paling pas untuk bisa mengatur peredaran alkohol. Jadi bukan larangan yang tidak transparan. Nah, kita tunggu bersama seperti apa ya. Demikian